Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 16 Maret 2025 dalam pekan kedua Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi dan Willy Wibianto. Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau yang selalu kami puja dan kami sembah. Rahmat belas kasih-Mu selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Mampukan kami untuk bisa mendengar dengan telinga rohani kami, merenungkan dan melaksanakannya di sepanjang perjalanan kami hari ini dan hari-hari mendatang. Bersama Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 15, ayat 5 sampai dengan ayat 12, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan ayat 18. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim guna memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku.
Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Mu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan daku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 17 sampai dengan bab 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut. Kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Dimuliakan bersama Tuhan. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Salam damai bagi kita semua. Agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan ada sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan klasik manusia tentang bagaimana dan siapa yang menciptakan manusia, siapa yang mencipta alam semesta, cakrawala, bumi serta isinya. Manusia meyakini ada sesuatu atau seseorang yang melakukan penciptaan-penciptaan tersebut.
Keyakinan tersebut membawa manusia pada penyembahan-penyembahan terhadap ciptaan-ciptaan tersebut. Misalnya, menyembah matahari sebagai dewa, menyembah langit, tanaman, bahkan mereka membuat patung-patung yang mereka ciptakan sendiri untuk disembah. Agama Yahudi bukanlah agama tertua. Sudah ada agama atau kepercayaan-kepercayaan lain sebelumnya. Munculnya agama Yahudi berbarengan dengan terbentuknya bangsa Yahudi yang menganut monoteisme, yaitu percaya hanya pada satu Tuhan. Sejarah bangsa ini dimulai dari panggilan Abraham yang berasal dari Ur Kasdim yang berada di Irak, pergi ke tanah yang dijanjikan Allah, seperti dalam kitab Kejadian, bab 12, ayat 1-9. Allah sendiri yang memulai dan berinisiatif membentuk bangsa ini. Melalui bangsa ini, Allah mau umat manusia mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah, supaya manusia dapat datang dan mengenalnya, merasakan belas kasih-Nya. Allah mau memulihkan martabat manusia dan menunjukkan jalan kepada manusia untuk memperoleh keselamatan. Maka rencana dimulai dengan membuat perjanjian dengan Abraham. Allah berjanji akan memberikan Abraham keturunan sebanyak bintang-bintang di langit, serta tanah sebagai pijakan bangsa yang akan dibentuknya. Abraham percaya. Sebagai kesepakatan, ia mempersembahkan kurban hewan sesuai permintaan Allah. Demikian perjanjian Allah dengan Abraham pada bacaan pertama hari ini. Allah menggenapi janjinya. Bangsa Yahudi berkembang dengan sangat banyak. Dan dalam perkembangan mereka sebagai sebuah bangsa, orang-orang ini sempat berimigrasi ke Mesir oleh karena peristiwa kekeringan dan kelaparan di tanah Kanaan. Di Mesir, mereka bertambah banyak sehingga mengalami penindasan yang membuat mereka menderita. Namun demikian, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Maka ketika waktunya tiba, Allah memanggil dan mengutus Musa untuk membawa dan memimpin umat pilihannya kembali ke tanah terjanji. Melalui perantaraan Musa, Allah mengikat perjanjian dengan umatnya, di mana Allah menjadi satu-satunya Allah bagi mereka, dan Allah akan menyertai, melindungi, dan memberkati mereka. Tetapi pada kenyataannya, mereka seringkali ingkar janji kepada Allah. Mereka tidak taat, bahkan menyembah dewa Baal sehingga menyakiti hati Allah. Meski begitu, Allah tetap setia pada janjinya. Elia adalah nabi utusan Allah yang sangat berani menentang kejahatan-kejahatan mereka. Dia menantang nabi-nabi Baal untuk membuktikan siapa Allah yang sebenarnya. Allah berkenan pada semangat serta perjuangan Elia. Maka Allah membuat Elia menang melawan Baal, sehingga orang Israel menyaksikan sendiri kebesaran Allah yang sesungguhnya, yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Maka Elia mengajak mereka untuk berbalik kepada Allah. Sebagaimana rencana Allah sejak semula adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di segala penjuru dunia dari semua bangsa, agar melalui bangsa pilihannya, semua orang dapat mengenal dan datang kepada Allah Sang Pencipta. Dialah Allah yang berbelas kasih, Allah yang sebenarnya. Meski iman bangsa pilihannya jatuh bangun, Allah terus mengutus para nabinya untuk mewartakan pertobatan dan keselamatan,
agar umatnya percaya dan taat pada kehendak Allah. Rencananya disempurnakan dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia, yaitu Sang Mesias yang dijanjikannya sejak semula. Tuhan Yesus menjalankan misi keselamatannya dengan banyak membuat mukjizat, mengajar, dan mewartakan kerajaan surga. Namun, masih banyak orang-orang dari bangsanya sendiri pun menolak Dia. Pada bacaan Injil hari ini, dikisahkan peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus berubah rupa di atas gunung, di mana dalam peristiwa tersebut hadir Musa dan Elia sedang membicarakan kepergian Tuhan ke Yerusalem untuk menggenapi misinya. Ketiga murid Tuhan, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yang diajak Tuhan naik ke atas gunung menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka sungguh takjub melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhan pada akhirnya dapat disaksikan oleh banyak orang, bahkan oleh manusia di seluruh dunia, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib sebagai kurban penebus dosa. Bukan hanya dosa bangsa Yahudi, tetapi dosa seluruh umat manusia. Penebusan ini membuat manusia dapat mengalami kembali relasinya dengan Allah. Inilah puncak dari rencana Allah, agar manusia dapat menemukan jalan keselamatan kekal yang telah dibuka dan disiapkan oleh Putranya sendiri, Yesus Kristus. Ibu, Bapa, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua telah menyaksikan kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus pada bacaan kedua hari ini mengingatkan bahwa kita semua adalah warga kerajaan surga, namun kita masih berziarah di dunia ini. Maka dalam persiarahan ini, kita harus berjaga-jaga dengan hidup benar, seperti yang dikehendaki Allah Bapa Tuhan kita. Jangan sampai kita membenci salib Kristus, agar kita tidak binasa karena mencintai hal-hal duniawi. Kita harus mencintai salib Tuhan, agar kelak kita layak dan pantas memperoleh kemuliaan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus kelak. Maka, mari dalam masa Prapaskah ini, kita manfaatkan waktu kita untuk semakin dekat lagi dengan Tuhan, melalui pertobatan kita, serta kepedulian kita dengan membantu mereka yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan kaum difabel. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Mulia, puji syukur dan terima kasih telah mengangkat kami menjadi warga negara kerajaan surga. Mampukan kami untuk menjalani hidup yang benar dalam peziarahan kami di dunia ini, sehingga kelak kami pantas dan layak memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.